marah sama saya. Nggak boleh begitu. Enggak, kalau kau nggak Kristen ngapain dia marah? Bukan, karena kita itu tidak bisa jadi gini Bang Sid, celah-celah agama Kristen, nggak boleh. jangan Berdosa kita. jangan kau bikin agama kita, malu. Ini agama jangan istilahnya juga, seperti Tuhan apa begitu. Udah diam dulu. Masuklah. SWT lo, kau kan hambaku. Oh riba. Oh ibu tua riba. Ya, ini tengok ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, inilah ayatnya teman-teman ya. Tua lagi dongeng Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mana lebih mulia? Tuhan memerangi hambanya daripada Nabi memerangi manusia yang ingkar. Ini ada peristiwa yang gempar yang terjadi di Sydney, adanya penembakan massal waktu acara Lebaran Hanukkah orang Yahudi. Dan teman-teman tahu kan, biasanya kalau pelakunya adalah Muslim, itu yang akan dijelekan adalah agama Islam. Tapi menariknya, kembali lagi, wallahu khairul makirin, artinya mereka mencoba untuk makar, memframing Islam. Tetapi ternyata justru Islam menunjukkan kemuliaannya dengan terjadinya peristiwa ini. Saya akan tunjukkan satu peristiwa yang luar biasa, di mana orang Australia memuji orang Islam karena menyelamatkan orang Yahudi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Hindu ngapain saya bilang begitu? Ya bilanglah Yesus bukan Tuhan, bilanglah kalau kau berarti kau kan Tuhan kau bukan Yesus. Nah, kau bilanglah Yesus bukan Tuhan. Nanti orang Kristen kan marah sama saya. Nggak boleh begitu. Enggak, kalau kau nggak Kristen ngapain dia marah? Bukan, karena kita itu tidak bisa jadi gini Bang Sid, celah-celah agama Kristen, nggak boleh. Berdosa kita. jangan kau bikin malu. Ini agama jangan istilahnya juga, seperti Tuhan apa begitu. Udah diam dulu. Masuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganut agama lain
Diam dulu lah, Roma. Agamanya Diam dulu lah. Masya Allah, makasih kebun bunganya. Lambo, Unurifa. Diam dulu, Roma. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, 2 hari ini ada peristiwa yang gempar yang terjadi di Sydney. Adanya penembakan massal waktu acara Lebaran Hanukkah orang Yahudi. Dan teman-teman tahu kan, biasanya kalau pelakunya adalah Muslim, itu yang akan dijelekan adalah agama Islam. Tapi menariknya, kembali lagi, wallahu khairul makirin, artinya mereka mencoba untuk makar, memframing Islam. Tetapi ternyata justru Islam menunjukkan kemuliaannya dengan terjadinya peristiwa ini. Saya akan tunjukkan satu peristiwa yang luar biasa, di mana orang Australia memuji orang Islam karena menyelamatkan orang Yahudi ya. Bentar. Aduh, keren banget. Mereka coba untuk framing Islam, lagi-lagi Islam dimuliakan. Bentar ya. Bentar ya. Bentar. Nih ya, CNN. Nah, ini artinya apa? Mereka mencoba untuk makar kepada Allah. Mereka coba untuk menyerang, menyebarkan Islamfobia lagi dengan mengatakan, wah terorisnya Islam. Tapi tahu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah CNN. Ini aku tunjukin sama kalian, ya. Ini kita lihat nih ya. Yang terjadi justru sebaliknya apa? Peristiwa ini justru mengundang decak kagum orang-orang terhadap orang Islam sendiri yang berani merebut senjata penembak di Sydney. Masya Allah. Jadi inilah bukti bagaimana mereka caranya untuk merendahkan agama Islam, tapi ya orang-orang Islam yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu akan berani menunjukkan keheroikannya untuk membela saudaranya yang berbeda keyakinan. Coba Islam terjadi, tapi yang terjadi justru media massa mengangkat keberanian sosok seorang Muslim pada saat itu yang justru membela dengan aksi heroiknya. Dan Masya Allah, yang lebih populer itu adalah si pria Muslim ini ketimbang pria Muslim yang menembak. Itu pamornya turun ketimbang, maksudnya lebih banyak yang diangkat tuh pria Muslim yang menyelamatkan ketimbang Muslim yang melakukan kejahatan itu. Nah, inilah bukti seperti apapun cara mereka memadamkan cahaya Islam, alam semesta tidak akan izin. Sukanya dia berperang. Sukanya dia berperang. Diam dulu. Tuhanmu ikut berperang nih. Aku punya dalil kalau Tuhan ikut berperang nih. Tuhan ikut berperang. Suka jadi Ya, berperang. Memang beda ya Katolik dengan Protestan ya. Si Roma Katolik dia diam aja. Ini Protestan ini memang parah. Riva, aku ini SWT lo. Kau kan hambaku. Oh Riva. Oh ibu tua Riva. Ya, ini tengok ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, inilah ayatnya teman-teman ya. Tua lagi dongeng sama kau. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mana lebih mulia? Tuhan memerangi hambanya daripada Nabi mengancam manusia yang ingkar. Ayo, mana lebih mulia? Nah kan, inilah, ini penyembah manusia ini kognitifnya yang bermasalah. Ketika kita kasih ayat dalam kitabnya Tuhannya sendiri ikut berperang, apa salahnya dengan Nabi saya berperang? Dia sesama manusia melawan manusia. Daripada Tuhanmu melawan manusia, itu tidak etis. Tuhanmu lo lawan manusia, nggak level banget sebenarnya. Sama kayak seorang profesor namparin anak SD. Tuhanmu berperang dengan manusia, sama seperti orang dewasa bertengkar dengan anak usia 3 tahun. Kau itu kau udah naik. Coba buka mulut. Teman-teman, barusan itu adalah
teman-teman, barusan itu adalah tutorial meludahi biawak ya. Itu tutorial meludahi biawak. Oke. Roma, kau diam aja di sini ya. Kita naikkan dulu satu slot terakhir buat teman-teman Kristen ya yang mau diskusi, tapi yang mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, mana dia yang saya naikin barusan? Ugong, selamat malam, Ugong. Oh, salah pencet, ya udah. Saya turunkan ya, Ugong ya. Boleh meludahi mereka ini ya, boleh ya. Kalau ngel kayak gitu boleh diludahin. Oke. Boleh dong. Soalnya di rumah saya Namanya tadi, banyak Umi. sekali tim. Itu namanya tadi Umi apa? Baptis online. Baptis online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu, Bang Ipul, Islam apa Kristen? Waalaikumsalam. Islam, Bang, ada mau disampaikan, Bang Ipul? Halo, Bang Ipul. Ingin bergabung. Oh, kita sediakan untuk outletnya, Bang, nanti kalau ramai kali. Ya, siapa tahu Islam Kristen, siapa tahu. Enggak. Ipul Kristen. Ya, Bang, siapa tahu Islam, Bang? tembakan kedua. Bang, siapa tahu? Tumbang. Jo. Jo monitor Jo. Muslim apa Kristen? Jo, selamat malam. Jo, selamat malam. Lanjut, Bang Mika. Mana nih lagi nih? Nggak ada. Nuranti. Kak Nuranti. Bang Iqbal lagi ada kerjaan dia. Yang merupakan suara yang tercatat paling keras dalam sejarah. Nuranti monitor. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang Ipul? Bang, siapa tahu? Waalaikumsalam, saudaraku. Ya, cuma mau nyimak saja. Hobi nyimak. Oh, oke. Bang, kita gunakan untuk slotnya dua oten ya, Bang ya, karena Roma udah nggak jadi oten lagi, dia bentar lagi mau syahadat. Ya, Roma. Oke, kita bahas ya. Diam aja di atas. Oke, teman-teman. Macet jaringanmu, Unirifa. Jaringanmu yang macet, di sini bersih. Oke, kita lanjut. Jadi memang luar biasa ya, bagaimanapun mereka coba untuk memframing agama Islam, udah nggak mempan lagi sekarang ini, teman-teman. Tidak lagi, karena orang udah nggak percaya lagi sama itu. Nggak ada yang framing, Unirifa. Itu kan memang fakta. Kalau kemudian ada faktanya juga bahwa orang Islam, ya, atau seseorang yang sebagai penganut agama Islam juga menjadi pahlawan dalam peristiwa yang sama itu, ya apa salahnya? Ya hal yang normal. Emang kenapa? Kalau kemudian misalkan ada dari orang Islam yang sebagai
Roma, makanya kalau sebagai saya lagi ngomong penembak, ada juga dari orang Islam sendiri sebagai penyelamat. Hal yang coba normal. Lalu kenapa kemudian kayak macam ada kayak macam tuduhan bahwa orang-orang Kristen akan Ya delay kayak begini begitu? Enggak ada begini. Delay. di media. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Jadi sesusah apapun mereka coba untuk menjelek-jelekkan agama Islam, maka mereka tidak mampu dan orang sudah tidak percaya. Apalagi teman-teman tahu di Eropa itu orang sudah tidak lagi laku isu Islamfobia itu, karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana perilaku dan akhlak umat muslim sendiri. Nah, video yang gempar akhir-akhir ini kan salah satunya adalah isu teman-teman perhatikan nih, isu tentang susu itu tuh besar sekali pengaruhnya di luar negeri teman-teman. Banyak yang pindah keyakinan gara-gara itu, dimana 33 gereja menolak untuk membantu orang yang sedang kelaparan, tapi justru satu masjid malah menerima. Dan kembali lagi dengan adanya penembakan ini, yang mereka berusaha untuk mengarahkan bahwa itu agamanya. Mereka lupa yang menghabisi nyawa orang Yahudi 6 juta jiwa itu orang Kristen. Mereka lupa Protestan. Nah, inilah kenapa saya katakan teman-teman kita Kristen yang mencoba untuk memframing, mencoba untuk menggiring opini adalah orang-orang yang mereka tuh punya standar ganda. Nah, mereka menjelekkan agama Islam hanya karena perilaku satu umat Islam, tapi mereka lupa perilaku jutaan. Saya ini bicara tentang komentar-komentar umat Kristen Roma ya. Jadi saya lagi tidak menunggu komentar kamu, karena kalau kamu tidak merasa ya sudah, berarti bukan kamu. Yang saya sampaikan ini adalah orang-orang yang mengaku beragama Kristen tapi memframing bahwa oh itu Islam agama teroris. Padahal secara tidak langsung kalau kalian mengatakan kejahatan umat beragama itu bisa menjadi penilaian untuk agamanya, ya Kristen adalah agama terbejat sepanjang sejarah. Karena secara sejarah yang paling banyak melakukan kejahatan berjamaah dan dilegalkan oleh gereja itu Katolik dan juga Protestan. Contoh kejahatan yang sangat berdampak dengan hilangnya etnis itu adalah kejahatan gereja Katolik melakukan asimilasi paksa kepada orang-orang suku Indian. Begitu juga kejahatan inkuisisi gereja Katolik dan kejahatan dari Martin Luther yang membuat buku kebencian terhadap Yahudi dengan gara-gara itu menginspirasi Hitler dan menghabisi 6 juta jiwa orang Yahudi. Nah, tapi teman-teman Kristen tidak peduli dengan jumlah itu teman-teman, karena mereka peduli hanya dengan bagaimana kemudian kalau orang Islam jahat maka agamanya yang jahat. Inilah teman-teman kita Kristen cara berpikirnya. Nah, cara berpikir seperti ini disebut dengan standar ganda. Dan ini adalah logical fallacy ya, atau apa istilahnya tuh, kesesatan dalam berpikir. Kalau memang mereka menganggap saya kan tidak ngundang Roma di sini. Saya mengizinkan Roma di sini untuk nanti kalau saya izinkan bicara silahkan bicara. Tapi ketika saya bernarasi di komal saya sendiri, kenapa harus mengganggu saya? Ini sama seperti seorang tamu yang saya izinkan duduk tapi masuk-masuk ke kamar saya terus ngacak-ngacak kamar. Nah, nanti kalau memang nasi sudah terhidang, saya suruh kamu masuk, baru kamu boleh masuk. Tapi kan saya belum izinkan kamu untuk duduk dan masuk. Maksudnya belum ada ketentuan bahwa oh silakan makan Roma, kan belum kan? Sebagai tamu, Bu, ya ada adab. Nah, jadi teman-teman, tema kita kali ini adalah bagaimanapun cara, dan bahkan teman-teman yang menariknya adalah peristiwa WTC, di mana bertahun-tahun lamanya mereka menggoreng Islam, tapi berjalannya waktu justru membuka tabir ternyata itu adalah rekayasa Pentagon dan membuktikan bahwa umat Islam itu menjadi korban framingan dari kejahatan mereka yang ngaku sebagai anak-anak Tuhan ini, mengaku sebagai orang yang beragama kasih, tapi justru mereka sendiri yang menghembuskan kebencian terhadap agama Islam. Nah, dan tidak ada perang Ka'bah, tidak ada perang Al-Quran, yang ada adalah perang salib. Betul sekali. Kalau kita bongkar kejahatan masa lalu dari orang-orang yang mengaku anak-anak dewa ini, itu sangat banyak sekali. Dan penjahatnya banyak, korbannya juga banyak. Artinya nggak bisa dikatakan oknum karena dilegalkan oleh gereja.
kalau kita lihat kejahatan umat Islam itu tidak di bawah komando satu lembaga yang diakui kevalitannya lembaga itu oleh orang Islam. Kalau lembaga yang menaungi penjahat-penjahat masa lalu ini, itu jelas gereja yang diakui otoritasnya. Bula kepausan doktrin Dumde Versas, doktrin Intercaetera yang dibatalkan tahun 2023 dianggap bertentangan dengan hak dan ajaran Katolik. Tahun 2023 baru tersadarkan mereka. Panjang mereka terima bahwa itu adalah kebenaran, lalu kemudian karena mereka tahu secara naluri yang didesak oleh masyarakat bahwa itu tidak sejalan dengan human being, akhirnya mereka mengatakan oke lah, itu tidak sejalan dengan agama kami. Tapi itu sudah ribuan tahun berjalan dan korbannya sudah jutaan orang. Itu terjadi. Nah, dan kita sebenarnya tidak perlu terlalu effort banget menunjukkan bagaimana aib dari agama tertentu yang menghina agama Islam ini, karena kita tinggal bongkar sejarah saja. Ketika kita bongkar sejarah, bahkan Yahudi juga adalah etnis yang sangat buruk kelakuannya menurut 3 kitab. 3 kitab, baik kitab yang dianggap sebagai kitab Torah oleh orang Yahudi sendiri dan kitab Perjanjian Baru, itu orang Yahudi itu adalah orang terburuk yang dicatatkan oleh kitab-kitab tersebut. Bayangkan. Dan kalau kita lihat dalam kitab yang diklaim sebagai Torah, orang Yahudi itu bahkan dikatakan sebagai anjing-anjing hutan. Nabinya seperti anjing hutan. Dan Yesus sendiri memberikan alegori kepada orang Yahudi sebagai ular beludak. Bayangkan, artinya secara tidak langsung kitabnya orang Yahudi sendiri, kitabnya orang Kristen sendiri itu menunjukkan kebencian terhadap Yahudi. Makanya Martin Luther membuat sebuah statement atau buku yang mengatakan bahwa Yahudi bukan lagi Aduh, aku turun aja ya. Ngerocos terus Yuni Riva, nggak dikasih kesempatan ya. Yang diterangkan hanya konspirasi dari Kadrun ya. Aku turun aja. Kalau turun lama banget, masa dibantuin turun, ngomong saya turun tapi nggak turun. Itu namanya apa? Itu namanya tuh mau tapi tak rela, dia. Nah, Mau pergi tapi tidak mau. kalian percuma. Di Indonesia ini tidak ada satupun orang Islam lagi yang percaya dengan semua framing kalian. Benar pun kata kalian dicap pendusta. Karena kalian terbukti berdusta berulang-ulang. Dusta saja isinya. Makanya kami umat Islam itu, postingan kalian menjelekkan agama kami itu bukan membuat kami itu malu dengan agama kami, tapi membuat kami semakin yakin kalian itu bejat. Begitu. Jadi aku tuh punya teman banyak di Facebook yang dengan kelakuan kalian menjelek-jelekkan agama Islam tuh kami semakin tahu betapa bejatnya cara berpikir kalian. Kalau kami membukakan fakta dan data, tidak sedikit dari teman-teman kalian yang sadar. Kenapa? Kami tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Gitu ya. Seperti itu. Tidak ada yang ngatur komal ini kecuali saya ya. Kalian tidak berhak ngatur-ngatur komal saya, apalagi kalian oten. Kalian tidak ada hak. Kalian oten tiba-tiba ngatur-ngatur komal saya. Penjajah kalian itu. Saya bukan orang yang mau terjajah. Jadi berhentilah saudara-saudaraku Kristen untuk menjelek-jelekkan agama Islam, karena itu tidak mempan lagi. Ya, tidak mempan lagi. Ayo kita bahas tentang penindakan di sini yang true menunjukkan kemuliaan orang Islam sendiri. Lanjut. Kita sapa dulu ya, Pak Ridwan. Ozil. Ya. Islam Kristen, Ozil. Oke, lanjut, Uni. Nah, jadi kalau memang kalian punya harga diri, kalaupun kalian berharga, coba kalian naik ke sini, argumenkan argumen ilmiah dari sudut pandang psikologis, analisa kenapa pria tersebut menembak, apa alasan yang kalian sudah temukan, kalian sudah searching kah, kalian sudah konfirmasi ke sana kemari kah, kalian sudah mengkaji kah, apakah kalian ini adalah orang-orang yang betul-betul bukan imani saja, dikatakan A kalian bilang A, dikatakan B kalian terima, katakan B.
Nah, ayo buktikan kalau kalian itu bukan orang-orang yang imani saja. Saya tantang kalian untuk membicarakan tentang penembakan di Sydney. Apa argumen kalian? Mari saya sambut, saya tanggapi. Seperti itu ya. Ya, mungkin begitu. Silakan Tante Mika. Ini karena teman-teman Kristen yang mau membahas tentang penembakan di Sydney. Iya. Ini saya suka. Iya, ya oke. Sebelum naik, saya tambahkan dulu ya pernyataan Uni Rifa ya. Bahwa apa yang dikatakan Uni Rifa itu sangat betul ya teman-teman ya. Bahkan framingan mereka tentang mengatakan berbohong dalam 3 situasi hadis Nabi Muhammad, bahkan ajaran membela hak atau melawan atau membun-bun. Ternyata selama ini kita perhatikan ya, ajaran Islam ini diterima baik di dunia nyata sampai dunia perfilman. Di dunia nyata sampai dunia perfilman itu ajaran Islam itu berlaku. Bukti pertama, ada nggak Kristen, satu sutradara Kristen aja yang memfilmkan ajaran kasih? Ada nggak? Nggak ada. Kalau mereka memfilmkan ajaran kasih ketika berperang, nggak jadi berperang, nggak ada yang nonton. Ketika ada film laga, mereka berantem, mereka praktekkan ajaran kasih, mereka tidak akan ada yang nonton. Tetapi hadis Nabi Muhammad berbohong yang disampaikan oleh Uni Rifa tadi, berbohong dalam 3 situasi itu difilmkan oleh orang Kristen difilmkan oleh orang Buddha, difilmkan oleh orang Hindu. Kita lihat ketika film India memainkan film, ketika dia ingin menyelamatkan nyawanya, dia di sana berbohong. Ketika dia ingin menyelamatkan saudaranya atau kekasihnya, dia berbohong. Di mana tadi kekasihmu tadi, kata musuhnya? Dia menjawab, aku tidak tahu dia di mana, padahal disembunyikan dia. Nah, film Rambo, ketika Rambo ditangkap, Rambo ditanyakan di mana kawan-kawannya. Pemainnya Kristen, sutradaranya Kristen, penontonnya Kristen. Rambo berbohong di sana. Ini membuktikan ajaran Islam baik di dunia nyata dan dunia perfilman diterima. Tetapi ada nggak film yang ajaran Kristen ini yang difilmkan? Ada. Mau tahu kalian film yang ajaran Kristen yang difilmkan? Amsal, Memuaskan Birahi. Ada filmnya, pemainnya orang Kristen. Anak Meniduri Bapak, ada. Namanya, pemainnya orang Kristen, namanya Dad and Son. Mama dengan anak, namanya Mom and Father. Man and Son. Ada filmnya, tapi filmnya film apa? Film panas. Ada ajaran di dalam Kristen yang difilmkan. Film apa? Gengbeng. Ada. Anak perkosa bapak, bapak perkosa anak, ada. Ini membuktikan bahwa Islam itu diterima. Titanic tidak ada ajaran kasih di sana. Bahkan dia menghilangkan nyawanya di sana. Nggak ada ajaran kasih yang di film Titanic. Dia berantem, si Leonardo DiCaprio dipukul orang, dipukul ketika di kasino. Ini nggak ada, masih berantem di sana. Nggak ada film yang diperankan oleh orang Kristen yang betul menerapkan ajaran kasih. Kalau ajaran kasih diterapkan di film Kristen, maka film Kristen tidak akan laku. Tetapi tidak ada berantamnya, tidak ada berkelahinya film orang Kristen, tapi ada adegan panasnya dipertontonkan kepada anak-anak. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dipakai oleh orang Kristen, dijadikan film, dipakai oleh orang Hindu, dijadikan film, dipakai oleh orang Buddha, dijadikan film. Nah, yang berikutnya apa ajaran Islam yang dipakai? Undang-undang negara. Undang-undang negara 1400 tahun yang lewat, sebelum negara Indonesia mengatakan khamar itu dilarang, narkoba itu dilarang, Nabi Muhammad 1400 tahun yang lewat sudah mengatakan segala sesuatu yang memudaratkan kepada dirimu maka haram bagimu. Khamar itu haram. Nah, pelarangan pemakaian narkoba, pelarangan mabuk-mabukan, negara mayoritas Kristen memakai undang-undang itu. Sementara Yesus mengizinkan boleh minum walaupun nggak mabuk. Macam mana minum nggak kalau kentang? Puyeng kepala, aturan belok-belok masuk jurang jalan. Nah, ini membuktikan bahwa ajaran Islam itu diterima di dunia nyata, diterima di dunia perfilman, ditontonkan seluruh dunia. Ini ajaran Islam.
Kenapa bisa ditontonkan? Karena diterima seluruh jenis manusia, baik anak-anak, baik remaja, baik orang dewasa, baik orang tua. Tetapi ketika Bible Kristen dipertontonkan, apa yang terjadi? Amerika melarang bahwa mengharamkan Bible beredar di Amerika bagian timur karena berisi kekerasan dan seksualitas. Bibelnya aja nggak diterima, apalagi ajarannya. Ketika film-film orang Kristen, ketika film, aku ingat film dulu namanya ya, film lama itu nyanyinya kayak gini. Uni tahu nggak Uni nyanyi yang kayak gini? Osbugede hutanio. Tahu nggak itu filmnya Uni? Nah, film itu perempuan. Jadi aku bukan generasi kolonial ya. Oh ya, ya. Film itu perempuannya bercerai dari Raimondo. Siapa yang mengajarkan bercerai? Di mana bercerainya? Islam. Ada nggak di Kristen bercerai? Nggak ada. Kenapa filmnya bercerai? Ini membuktikan bahwa ajaran Islam dipakai oleh ajaran Islam dipakai oleh orang Kristen untuk difilmkan. Kalau dia tidak boleh bercerai, maka tidak laku filmnya. Nah, ini membuktikan bahwa ajaran Islam diterima baik kalangan muda, anak-anak, remaja, dan orang tua. Kalau seandainya film laga difilmkan ketika berperang, maka tentaranya sama-sama berdoa, ya Bapak ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, maka tidak terjadi laganya. Tadi Bang Teguh mana dia? Mana Bang Teguh? Mau naik tapi tidak jadi naik, mana dia? Bang Teguh, mana dia? Wah, ada kabur dia. Udah lanjut. Ya, inilah ya teman-teman. Ajaran Nabi Muhammad dijadikan undang-undang oleh mayoritas Kristen. Ajaran Nabi Muhammad difilmkan oleh mayoritas Kristen. Tetapi ajaran Kristen tidak pernah difilmkan oleh orang Kristen. Ajaran Kristen tidak bisa diterapkan kepada orang Kristen. Ajaran Kristen tidak bisa diterapkan kepada anak-anak. Ajaran Kristen tidak bisa diterapkan kepada orang yang yang emosian, tantruman, ya. Kalau mereka mau menerapkan ajaran mereka, maka mereka harus tinggal di satu planet, tinggal sendiri, ya. Mana nih? Naikkan satu-satu, ya. Naik 10. Ya, nanti kalau Oten ketik 1 ya, mau digiling halus atau digiling kasar bilang aja. Garoba. Ya, kalau kalian mengatakan aku ngarang, tunjukkan film satu aja. Mau film dari daerah mana, dari Amerika, dari mana, tunjukkan satu film aja yang film itu ajaran kasih, yang tidak ada perceraian, yang tidak ada pertengkaran, yang tidak ada namanya pemukulan, yang tidak ada namanya cemewan. Tunjukkan satu film yang sesuai dengan ajaran Kristen. Tunjukkan satu film. Kalau ada UTF kalian duit cash. Ya, film itu menjadi contoh, menjadi pembuktian bahwa ajaran kalian orang Kristen memfilmkan ajaran Islam. Kalian lihat kan ketika dia tersandra, dia ditangkap, dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan nyawanya. Tapi ada nggak film, satu aja film, ya, yang diperankan oleh orang Kristen? Itu Bang Tengku itu nih. Di privatnya akunnya nggak bisa dijambak. Nah, tunjukkan satu aja film yang film ini mengajarkan ajaran kasih. Tunjukkan, bahkan film Tuhan kalian aja, film Yesus tidak ada ajaran kasih di sana. Film Yesus aja, Yesus dipukul, Yesus digantung,
Yesus disiksa. Harusnya Yesus itu memfilmkan film yang menunjukkan ajaran kasih. Tetapi nggak ada orang Kristen yang memfilmkan ajaran kasih. Nah, coba, ayo, oten ya. Kalau ada, tunjukkan, naik ke atas, ceritakan filmnya, biar saya tonton. Satu aja nggak ada. Tapi kalau tentang ajaran Nabi Muhammad, tentang membela haknya, tentang membela tanahnya, tentang membela harga dirinya, tentang membela keluarganya, tentang membela agamanya, tentang membela kawasannya, banyak filmnya, bahkan difilmkan oleh orang Kristen. Ya, kalau ada Kristen yang berilmu yang bisa membantah, naik. Kalau tidak bisa membantah, wajar. Kalian cuma bani typing. Kalian beraninya di bawah. Diskusi aja kita, diskusi santai, ngomong pelan-pelan. Betul nggak? Kita tunjukkan. Bahkan baru-baru ini di Sydney, umat Islam merampas senjata. Siapa namanya Uni? Ini mulai nonton drama Cina dia ini kayak ini. Ya. Siapa namanya? Apa? Hutanio. Nah, siapa namanya yang Ahmad Ahmad. Nah, ternyata nama Bamilo suruh naik, ya. Bamilo. Bang Tengku, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bamilo. Assalamualaikum Bang Milo. Waalaikumsalam. Tengah main game. Waalaikumsalam. Boleh cakap sangat. Lanjut ya, makan. Iya. Ya, jadi Ya. teman ya, kita sudah melihat sendiri bagaimanapun orang mencoba untuk menjelek-jelekan agama Islam, cepat atau lambat akan kelihatan kemuliaan Islam. Justru ini saya betul-betul excited baca berita ini. Jadi ketika saya lihat berita di pihak umat Kristen, pria Muslim melakukan penembakan, mereka komentar, mereka tidak, ini agama ini kalau di mana-mana rusuh, agama ini nggak bisa biarin agama lain. Tapi yang diangkat justru adalah kebaikan seorang pria Muslim yang menyelamatkan orang Yahudi. Jadi keren banget gitu loh. Peristiwa ini justru menunjukkan kemuliaan agama Islam. Nah, jadi percuma kalian merendah-rendahkan Islam karena yang kebenaran itu kalian tidak bisa padamkan cahayanya. Begitu ya. Lanjut. Asep. Halo. Asep. Ya, halo. Malam, Islam apa Kristen? Saya Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya dari Bandung nih. Ya, gini Bang ya. Jadi ketika Abang masuk ke kumpulan Muslim, saran saya ucapkan salam. Karena apa? Sunnah bagi Abang mengucapkan salam, wajib bagi kami untuk menjawabnya. Itu bukti kita sesama Islam. Ya, silakan ucapkan salam. Kalau ada mau disampaikan, silakan disampaikan. Kalau tidak ada yang disampaikan, mohon saya turunkan agar kita naikkan oten-oten yang berilmu. Karena dari tadi yang typing nggak ada satupun yang berilmu. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Asep? Tadi keburu kaget, dikira nggak masuk, jadi nggak mengucapkan salam. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Selamat malam Beliau semuanya. kaget Salam tadi. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya beliau tuh typing mungkin tap layar, jadi tidak sengaja naik. Oh. Tapi dinaikin buka, jadi kaget, makanya tidak terucap salam. Jadi tidak masalah, itu hal yang maklum, kita semua maklum lah ya Bang. Oke Bang Acep, terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga apa yang kita sajikan di sini ada manfaatnya buat kita semua ya, terlepas dari kami menyampaikan pengajaran yang kami pelajari selama ini, semoga bermanfaat buat Anda dan keluarga. Siap Bang Acep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi memang banget ya, bagaimana mereka coba merendahkan Islam tapi justru mereka menunjukkan kelakuan mereka sendiri. Terbukti dengan yang viral kemarin itu tentang susu yang diminta oleh seorang perempuan, dan lucunya teman-teman, menariknya, ini menarik bukan lucu ya. Waktu perempuan yang memviralkan tuh dua tempat yang viral. Yang pertama yang di Amerika itu, yang kedua di Inggris. Yang perempuan kulit putih sama perempuan kulit hitam sama-sama mencoba untuk telepon gereja untuk minta pertolongan untuk susu formula. Dan ternyata betul-betul ditolak. Dan pada akhirnya yang menerima justru adalah masjid.
Dan banyak sekali di komentar-komentar orang membongkar, kemudian oh iya kalau saya memang begitu, memang mereka cuma ini doang, nggak mau bantu, dan akhirnya saya mau jadi Islam, itu ya, itu impact dari sosial eksperimen yang tidak mendadak dari seorang konten kreator. Dan yang kedua adalah penembakan yang dilakukan oleh seorang pria yang beragama Islam, dianggap untuk menjadikan itu sebagai senjata nyerang Islam, tapi justru yang diangkat oleh media sekarang ini kebaikan seorang muslim yang berani menghadang penembaknya itu untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Jadi ketika mereka coba untuk menghina, justru malah diangkat gitu, di-up bahwa teman-teman Islam itu justru berani mengorbankan nyawanya karena itu sebagian dari ajaran Islam. Karena di Islam itu tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, ya, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau seandainya itu dilakukan umat Islam, maka umat Islam tak boleh menyelamatkan diri, ya. Kalau umat Islam mengikuti kaidah jangan melawan orang jahat kepadamu, dan apabila ditampar pipi kiri kasih kananmu, maka tidak akan ada lagi seorang suami membela kehormatan istri, seorang anak menyelamatkan ibunya, seorang ayah menyelamatkan anaknya. Kenapa? Ketika keluarganya dijahati, dia hanya berdoa saja, membiarkan Tuhan turun untuk menyelamatkan. Seperti itulah manjanya anak-anak Tuhan ini, ya, karena mereka sudah terbiasa dimanjakan Tuhannya, seolah-olah bahwa mereka ini spesial sekali. Dan kenapa saya bilang banyak di antara mereka tuh NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kenapa? Mengklaim diri bahwa saya adalah anak Tuhan, seolah-olah apa yang saya katakan itu semua benar. Itu adalah bentuk NPD akut yang dialami oleh Hitler. Hitler adalah salah satu orang, saya tidak mau katakan Hitler tokoh, saya katakan dia adalah oknum, karena dia adalah pelaku kejahatan yang terpengaruh oleh pendapat Martin Luther yang mengatakan bahwa Judaism, etnis Yahudi adalah pilihan iblis, seperti itu. Oke, karena di sini sudah ada Prof, Pak dosen, ada Bang Teguh, ada Bang Mino. Tambahin. Dapat mereka bercerita, ya. Sama ke Pak dosen dulu. Oke, makasih. Dosen adalah Nambahin dikit. ya tentang penembakan. Ya, saya mencoba mengambil pernyataan netizen di bawah, netizen Oten ya, yang suka sekali mencoba membangun framing negatif kepada Rasulullah gitu kan, dan juga terkait masalah penembakan sebagainya. Kita mencoba melihat beberapa pernyataan Oten yang di bawah, bagaimana mengatakan terhadap pencitraan negatif ya terhadap Rasulullah, dan ternyata ini diputarbalikkan juga oleh Allah Ta'ala dari penulis dari 100 people, the most people, atau dari karangan James M. Hart, Michael Hart ya. Jadi bagaimana Rasulullah itu pemimpin yang pertama di dunia yang sangat berpengaruh, dan Tuhannya Oten peringkat ketiga. Yesus Anda itu Ten ya, itu hanya level peringkat ketiga di bawah Isaac Newton. Nah, jadi Anda bayangkan Tuhan yang Anda agung-agungkan itu hanya di level 3 sama Isaac Newton. Ini poin. Artinya apa? Artinya secara kualitas, secara qualified, bagaimana Rasulullah itu diakui dan diagungkan oleh bukan orang Islam tetapi non Muslim sendiri. Ini poin utama ya Ten ya. Nah makanya sebelum Anda berkomentar Oten di bawah yang rata-rata blow on, rata-rata SDM rendah atau IQ jongkok ya rata-rata, terutama literasi rendah, makanya perbanyak literasi ya, tingkatkan kemampuan intelektual Anda sebelum Anda berkomentar hanya asal bunyi. Itu poin pertama. Poin kedua, saya tahu kok bagaimana jeleknya framing Anda, orang para Oten di negara barat atau lain sebagainya yang sangat Islamfobia, ya kan? Mencoba membangun satu narasi negatif, tetapi ternyata dibangun kontradiksi lain oleh media yang lain. Ini poin yang kedua. Artinya apa? Framing dibuat oleh para Oten Islamfobia itu sangat sangat tidak disukai oleh masyarakat Eropa. Ya, terutama masyarakat Eropa yang non Muslim, yang mereka berpikir cerdas, bukan seperti Oten Indonesia rata-rata IQ jongkok gitu kan, literasi rendah rata-rata. Karena apa? Oten orang-orang non Muslim, Oten di Eropa atau di Amerika itu rata-rata cerdas berpikirnya.
mereka tidak bisa ditipu dengan framing media saja, tetapi mereka malah lebih kuat secara analis kecerdasannya dibandingkan OT Indonesia. Kalau OT Indonesia sedikit-sedikit langsung bikin framing, ternyata kebanyakan hoax, ya, informasi hoax. Nah, inilah ketingkatan kemampuan nalar OT Indonesia dibandingkan di luar negeri. Makanya framing yang dibangun oleh OT Blow On Indonesia itu selalu kalah dengan yang ada di luar negeri. Artinya apa? Tingkat kemampuan intelektual nalar juga berpengaruh nih, Rifa. Jadi poin itu yang poin utama. Ada 2 poin tadi saya katakan. Yang pertama, mencoba membangun framing negatif terhadap Rasulullah, ternyata dibantah langsung oleh seorang penulis Michael Hart, ya, yang penulis 100 tokoh dunia. Nah, itu yang poin pertama. Yang kedua, framing yang dibangun oleh Oten yang di luar untuk mencoba menegatifkan Islam, citra negatif Islam, ternyata juga dibantah langsung oleh dengan media mainstream juga di Eropa, dan juga para masyarakat civil society, ya, civil society di negara barat. Nah, jadi itu poin kedua. 2 poin aja sudah cukup nih, Rifa, untuk menandakan tingkat kemampuan intelektual Oten Indonesia itu rata-rata, mohon maaf, di bawah rata-rata atau IQ jongkok, atau saya menggunakan data UNESCO tahun 2022 di mana rata-rata Indonesia itu peringkat 68 dari 70 negara yang lemah literasi. Salah satunya termasuk literasi Oten Indonesia. Lanjut, Rifa, Tante Mika. Ya, betul ya. Jadi kita di sini tidak bicara skala personal. Ya, kita berharap kalau kita bicara tentang ilmiah itu tidak bicara 1%, 2%, 3%, tidak. Kita bicara general. Nah, makanya saya katakan, kalau saudara-saudara saya Kristen yang ada dimanapun berada mengangkat kejahatan orang Islam lalu menyalahkan agamanya, itu hanya membongkar aib agama kalian. Tentu kami sebagai orang Islam tidak akan diam. Kenapa? Karena kami juga orang yang membaca literatur, kami membaca sejarah, kami akan bongkarkan kemudian fakta-fakta sejarah kejahatan berjamaah dan terstruktur yang dilakukan oleh bukan personal Kristen, ya, tapi gereja. Itu. Maka saya pikir lemah sekali ketika kalian mencoba menyerang umat Islam, menyerang Islam dengan mengangkat isu yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Pertama, kita begini, dalam kaidah hukum ada yang namanya itu mens rea. Dalam kaidah hukum ada namanya dugaan. Jadi ketika seseorang berbuat jahat, walaupun agamanya Kristen, Islam, Hindu, Yahudi, Buddha, maka tidak pernah dilihat agamanya apa dulu. Kecuali, walaupun terkadang gini, ada juga kemarin yang terjadi seperti Densus, kemudian apa segala macam, oh di rumahnya ada Al-Quran, dia menyerang orang beragama lain, kemudian ada simbol-simbol, dan itu belum bisa membuktikan kalau dia pelaku kejahatan. Kenapa? Orang bisa melakukan kejahatan dengan cara memframing agama Islam dan menjelekkan dari dalam, itu bisa, dan itu pernah terjadi dulu. Di mana para orientalis itu mengaku-ngaku beragama Islam dan bahkan mengganti namanya menjadi nama Islam supaya dapat tempat di sisi umat Islam. Ini yang perlu kita sebagai umat Islam itu diajarkan untuk cerdas dengan cara kritis terhadap informasi yang ada. Kita tidak boleh juga sebagai umat Islam tuh, kalau misalnya ada umat Kristen yang jahat, kita tidak boleh juga generalisir. Kita harus lihat tuh apa motifnya, gitu. Nah, saya katakan agama memang mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama, ya. Jadi hati-hati, karena saudara-saudaraku Kristen, kalau kalian melakukan hal-hal seperti itu, pertama, tidak ada satupun umat Islam yang percaya. Kedua, justru akan membongkar aib agama kalian, dan itu sangat menyakitkan nanti, ya. Oke, ini ada Bang Milo nih. Nah, Bang Milo macam mana? Bang Milo lagi main game dia. Tapi tak apalah. Kejap lagi saya tengah main game. Kejap lagi. Main dulu. Kita ada tamu. Di sini ada Mancuana. Halo Mancuana. Halo Mancuana. Nah, kalau Bang Teguh nih,
Kalau menurut Bang Teguh, silakan. Ada pandangan mungkin melihat berita terakhir ini Bang Teguh terkait tentang penembakan di Sydney dan juga kemarin itu ada biarawati yang diduga diserang oleh imigran Muslim dan ternyata biarawati tersebut melukai dirinya sendiri. Betapa cepatnya teman-teman kita Kristen ini membuat framingan terhadap agama kita ya, seperti itu. Oke, aku tambahin sedikit ya Uni ya. Jadi secara menilai secara global ya, aku melihat secara global, Kristen ini adalah satu agama yang gagal 100%. Saya bisa mengatakan seperti itu dengan pembuktian ya. Pertama, kenapa aku bilang bisa gagal? Pertama, gagal tentang kitab suci. Kenapa bisa gagal kitab suci mereka? Karena banyak ditemukan kesalahan dan banyak orang Kristen mengatakan perbedaan jumlah kitab suci. Bahkan beberapa penterjemah tidak mau lagi memakai bahasa terjemahan dan kembali ke bahasa Aramaik seperti Romo Aldo. Nah, ini membuktikan bahwa satu, kegagalan dari kitab suci. Kegagalan agama Kristen di dunia. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kegagalan konsep Tuhan. Yang satu Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, yang satu Kristen mengatakan Bapa adalah Tuhan, yang satu mengatakan Bapa dan Yesus beda, yang satu mengatakan Bapa dan Yesus sama, yang satu mengatakan Roh Kudus Tuhan, yang satu mengatakan Bapa Tuhan, yang satu mengatakan Yesus Tuhan. Akhirnya apa? Sebetulnya mereka nggak punya Tuhan. Pembuktian ya, kegagalan pertama adalah kitab suci. Kegagalan kedua adalah tentang konsep ketuhanan. Yang kegagalan ketiga adalah ajaran kasih. Ajaran kasih yang selalu digambrungkan atau dislogankan oleh mereka, digaungkan oleh mereka, ini sangat membantah. Bahkan di Eropa, di Kanada, di Australia, ajaran kasih ini berlaku kepada namanya pernikahan sesama jenis. Ajaran kasih Kristen berlaku kepada ajaran suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan dengan perempuan. Nah, menunjukkan kegagalan tentang ajaran. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tentang ajaran yang diterapkan seluruh dunia. Kita lihat, mayoritas Kristen, pemimpinnya Kristen, gerejanya banyak. Apa yang dilegalkan oleh mereka di sana? Pernikahan sesama jenis, perdagangan perempuan, narkoboy, pelegalan senjata api, kepemilikan judi, kasino. Nah, ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam Kristen ini nampak sekarang. Yang kedua, kegagalan Kristen itu dalam beragama adalah ketika mereka lebih menunjukkan atau menggaungkan namanya mereka membanggakan namanya membuat teknologi. Tetapi teknologi ini menunjukkan bahwa sesuatu yang mereka buat untuk membongkar aib mereka. Ketika mereka buat TikTok, dari situ kita tahu bahwa Agatha bersundal dengan si Joseph. Ketika mereka buat TikTok, dari situ kita tahu bahwa kiamat HIV. Ketika mereka buat TikTok, di situ Edis mewartakan bahwa Yesus hamba Tuhan. Ketika kita buka TikTok, di situ kita tahu bahwa Edis TV mengatakan Yesus tidak lebih dari hamba. Ketika kita buka TikTok, kita mendengar Edis TV mengatakan penyalipan karya iblis. Ketika kita buka TikTok, Edis mengatakan apa? Poligami boleh di Kristen. Nah, ini memang menunjukkan kegagalan mereka di dunia ini 100% gagal. Kegagalan yang paling fundamental adalah konsep ketuhanan. Ketika Edis mengatakan Yesus hamba Tuhan, Yesus memiliki Tuhan, berarti secara tidak langsung Yesus tidak tertinggi. Tidak ada level teratas dari Yesus. Ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Nah, kalau ada yang lebih tinggi daripada Yesus, maka gugurlah Yesus ini dikatakan adalah Tuhan. Dan bisa juga dikatakan Yesus ini menurut Bible, menurut perkataan Yesus sendiri adalah utusan sesuai di dalam Al-Quran. Yesus hamba Allah. Nah, inilah yang mereka tidak mau memahami dan meneliti. Apa yang kita omongi ini, apakah benar apa tidak, mereka tidak mau meneliti, tapi mereka cukup mengimani saja. Gara-gara doktrin dan dogma, maka akal sehat itu akan hilang. Jadi doktrin dan dogma itu ya teman-teman ya, itu ibaratkan hipnotis, masuk ke dalam alam bawah sadar, mengkontrol pikiran kita dan menganggap segala sesuatu yang tidak benar menjadi benar.
Nah, pertama kita lihat, doktrin dan dogma itu menghilangkan akal sehat. Doktrin dan dogma ini ibaratkan orang gila mencari makan di tong sampah. Orang gila ini tidak perlu mencari apakah itu makanan itu bersih, apakah makanan itu kotor, apakah makanan itu udah kadaluarsa. Mereka tidak perlu cari tahu. Tetapi yang penting mereka mengimani bahwa nasi yang di tong sampah ini bisa mengenyangkan. Tentang kesehatan mereka pikirkan. Berbeda dengan Islam. Kalau di dalam Islam, maka Islam wajib mencari kebenarannya, mempelajarinya, mencari tahu sanadnya. Bahkan kalau ada buku, siapa penulisnya, apa ilmunya, bidangnya apa. Nah ini, Islam itu lebih mendominan menggunakan akal daripada iman. Kalau kita cukup mengimani saja, maka pohon pisang akan jadi Tuhan. Kalau cukup imani saja, maka laut akan jadi Tuhan. Kalau kita cukup imani saja, maka gunung akan jadi Tuhan. Kalau cukup kita imanin saja, maka sebentar lagi Edis TV akan jadi Tuhan. Pembuktian Edis TV akan jadi Tuhan adalah ketika mereka mengatakan, pendeta-pendeta mereka mengatakan Edis adalah bidat, Edis adalah ajaran sesat, Edis tidak sesuai dengan Bible, maka mereka herder Edis, pendukung Edis tetap mengiyakan kesalahan ini. Bayangkan teman-teman ya, pendeta Esra Soro menantang Edis, pendeta MYM menantang Edis, Kiamat menentang Edis, Elia menentang Edis, siapa lagi? Banyak itu, si RK menentang Edis, Rudi Yohanes menentang Edis. Hampir seluruh pendeta-pendeta menentang Edis. Hampir seluruh apologet Kristen menentang Edis. Nah, orang-orang Kristen mengatakan seperti ini. Edis lebih pintar daripada mereka. Dari sini secara tidak langsung orang Kristen mengatakan apa? Orang bodoh paling banyak di Kristen, orang pintar cuma satu. Nah, ini logika ketika mereka lebih dominan mengatakan Edis lebih pintar daripada Esra Soro, Edis lebih pintar daripada Kiamat, Edis lebih pintar daripada Bom, Edis lebih pintar daripada si Elia, Edis lebih pintar daripada Rudi Yohanes. Di sini menunjukkan kita paham bahwa orang Kristen yang pintar itu satu, bodoh banyak. Jadi buat orang-orang Kristen, jangan pintar dulu. Kami masih butuh kebodohan kalian untuk mempertontonkan kepintaran kami. Ya, itu nih. Silakan, Bang Milo mau ngomong kayaknya udah selesai. Saya mungkin ni bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua kawan-kawan? Lama saya tak naik sini. Alhamdulillah saya tadi tertarik dengan bila Uni cerita tentang Bondi Beach shooting tu. Tembakan yang berlaku di Bondi Beach di Australia. Okey. Saya ada satu, apabila berlaku perkara ni, satu yang terlintas kat fikiran saya dan mungkin saya rasa kawan-kawan boleh sama-sama fikirkan. Bondi Beach ni di Australia. Okey. Bukan di Jerusalem atau bukan di Israel tau. Okey. Jadi kalau nama tempatnya Bondi Beach di Australia, artinya pantai Bondi ini untuk awam. Di situ mungkin ada orang Buddha, ada orang Islam juga yang pergi bersia-sia di pantai atau berehat. Ada juga orang Yahudi mungkin dan lain-lain. Tapi macam mana satu pantai awam yang boleh dimasuki oleh semua orang, tiba-tiba media-media antarabangsa semua terus keluar, serangan terhadap Yahudi, serangan terhadap Jews. Ini bukan serangan pada sinagog tau. Bukan juga serangan di pantai Israel. Tidak. Ini serangan di pantai Bondi yang kedudukannya di dalam Australia, dan negara Australia ini bukan negara Yahudi, bukan negara Jews. Tapi satu, boleh kata semua akhbar ataupun laporan-laporan berita CNN ke BBC, semua international punya berita terus sepakat melaporkan serangan terhadap Hanukkah, terhadap orang Yahudi.
sedangkan pantai itu orang awam. Jadi saya kat situ saya rasa something fishy, ada hanyir bau ikan. Betul. Kan? Betul. Sepakat. Jadi kat situ macam mana semua boleh pakat ni? Okey, yang kedua. Ni ada saya tengok juga dekat dalam apa nama laporan dari CNN ni. Tiba-tiba ada bendera ISIS dalam kereta. Orang kalau nak buat jenayah, okey, dia datang, dia tembak, dia nak lari. Lepas tu dia nak hilangkan jejak. Dia tak mau tunjuk dia siapa. Dia tak mau tunjuk dia ni dari golongan mana, dari kumpulan apa, ataupun dia nak elak daripada dia ditangkap, ataupun memberi petunjuk-petunjuk kepada penyiasat, kepada pegawai polis. Tapi yang bezanya, penembak Bondi Beach ni, penembak pantai Bondi ni, dia bawa bendera ISIS dalam dia punya kereta. Jadi saya rasa ini semua memang perkara pelik. Okey, ada juga satu lagi yang saya lihat kalau di Twitter tu ada beberapa pengguna daripada luar negara lah, netizen lah. Dia cuba melihat pada hasil carian di Google, nama penembak ni, yang nama dia siapa ya? Sekejap saya balik. Akram apa nama dia? Sajid Akram dengan Navid Akram ni, sebelum tembakan berlaku, nama Navid Akram ni telah ada rekod searching di Google sebelum tembakan berlaku. Ada carian di Israel, ada juga carian di US. Anda boleh tengok sendiri. Anda pergi ke Twitter, macam mana orang belum lagi melakukan jenayah, tapi carian namanya tu dah keluar di Google. Rekod carian tu dah ada. Ini pun satu perkara pelik. Dan rekod tu daripada Israel. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.